Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Yang membayangi masa depan Singasari membuat Panembahan Dwipayana menjadi muram. Putut Gajah Wengker yang berkali-kali menyaksikan ramalan Panembahan Dwipayana menjadi kenyataan, merasa yakin bahwa ramalan itu pun akan menjadi sebuah kenyataan. Begitulah Gajah Wengker. Aku seperti melihat mendung menggantung di langit Singasari. Pertumpahan darah seperti masih akan terus berlanjut. Panembahan, apakah hal itu tidak bisa dicegah? Segala sesuatunya tergantung pada anak emas Baginda. Sayang bahwa di dalam hati anak emas Baginda sendiri terbesit sebuah keinginan untuk menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati. Mengapa, Panembahan? Semua orang tahu bahwa Anusapati bukan keturunan Ken Arok. Anusapati adalah anak tunggul Ametung. Baginda menyesal telah menempatkan Anusapati itu sebagai Pangeran Pati. Padahal istrinya yang muda hamil. Tentu saja akan melahirkan anak keturunan Baginda sendiri. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu, Putut Gajah Wengker? Wah, hamba tetap tidak bisa memberikan tanggapan, Panembahan. Baiklah, mungkin kau akan bisa ikut membantu menjernihkan langit yang mendung itu, Gajah Wengker. Apa yang bisa saya lakukan, Panembahan? Nampaknya untuk beberapa saat lamanya sudah tiba saatnya bagimu meninggalkan padepokan ini. Tugasmu biarlah digantikan oleh putut yang lain. Menyusuplah kau ke Singasari. Mungkin kau akan berada di Singasari dalam waktu yang tidak terbatas. Lalu, apa yang harus saya kerjakan, Panembahan? Amatilah keadaan dengan sebaik-baiknya. Ikuti perkembangan Singasari. Dan perhatikan bagaimana sikap-sikap dan tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Dan tempatkan dirimu untuk berpihak pada kebenaran. Kau pasti mengerti dengan apa yang aku maksudkan, bukan? Iya, saya mengerti, Panembahan. Aku belum tahu di sisi mana kebenaran itu hinggap. Hal itu baru bisa aku lihat setelah beberapa lama kau berada di Singasari dan memperhatikan keadaan dengan seksama. Namun demikian, aku sekedar meramalkan. Nampaknya istri muda Ken Arok yang berasal dari bukan jenis perempuan baik-baik itu akan melakukan tindakan-tindakan tidak terduga. Hal itu dapat dilihat sikap anak mas Baginda yang ingin melenyapkan Anusapati. Tentu karena hasutan istri mudanya. Jika kebenaran yang kau rasakan dengan kata hati nuranimu ternyata ada pada istri tuanya, dan jika kau melihat jiwa Pangeran Pati Anusapati itu berada di dalam bahaya, maka kau aku izinkan untuk menculik anak itu. Demikianlah
Ternyata Panembahan Dwipayana tidak menunda-nunda perintahnya kepada Putut Gajah Wengker. Sang Panembahan yang merasa khawatir terhadap apa yang diucapkan oleh Ken Arok memerintahkan kepada Putut Gajah Wengker untuk berangkat saat itu juga ke Singasari. Apa yang terjadi, Paman? Entah, anak mas. Nampaknya Ki Putut Gajah Wengker menempuh perjalanan jauh. Menilik bawaan yang dibawanya, juga pakaian yang dikenakannya. Apakah ada sesuatu yang luar biasa yang anak mas rasakan dengan kepergian Ki Putut itu? Barangkali hal yang wajar-wajar saja, Paman Wasi. Akan tetapi, karena aku terlampau berprasangka. Lihat anak mas Kameswara, Panembahan menuju kemari. Dengan berjalan perlahan, bertumpu pada tongkat kayu dengan ukiran yang memet, sang Panembahan Dwipayana datang dengan diiringi oleh seorang endang. Endang adalah seorang abdi perempuan yang masih gadis yang ngangsu kawruh di padepokan itu. Kameswara dan Wasi Bresima segera mengangguk hormat kepada sang Panembahan. Endang Rukmanti. Saya Panembahan. Pergilah ke dapur. Aku ingin merasakan ketela godok dengan gula aren. Bisakah kau mengerjakannya untukku dan kedua tamuku? Akan saya kerjakan, Panembahan. Baiklah, pergilah. Endang yang bernama Rukman Dani itu kemudian bergegas pergi. Langkahnya gesit, wajahnya sedikit kemerahan berkeringat, menunjukkan Endang Rukmanti adalah seorang gadis yang sehat. Kameswara tersenyum ketika melihat gadis itu hampir saja terpeleset ketika melangkah tergesa-gesa. Panembahan Dwipayana kemudian duduk di lincak kayu. Kameswara dan Wasi Bresima yang duduk di lincak yang lain bersikap menunggu. Ya, sebenarnya gadis yang baik. Namanya Rukmandani. Nasibnya lah yang kurang baik. Kenapa, Panembahan? Semula ia mempunyai seorang ayah, seorang ibu, dan 2 orang adik lelaki, serta seorang kakak perempuan. Pada suatu malam, hujan turun sangat deras. Sedemikian derasnya, sehingga menyebabkan banjir yang datang tiba-tiba. Kali karangan yang sebelumnya sangat bersahabat, tiba-tiba berubah menjadi karang. Kayu-kayu tumbang, hanyut menerjang rumah mereka. Semua yang berada di dalam rumah itu tewas, kecuali Rukmandani yang kebetulan tidak berada di rumah. Kasihan. Ia hanya seorang dari beberapa yang lain yang mengalami nasib tidak kalah menyedihkan. Apakah tidak ada keluarganya yang lain, Panembahan? Lulo, anak mas. Dan kemudian Panembahan mengambilnya? Benar, anak mas. Kameswara memperhatikan Endang Rukmandani yang nampak melintasi peringkitan di kejauhan. Kameswara kemudian membayangkan peristiwa serupa pernah terjadi di Blambangan. Air adalah sesuatu yang sulit ditebak. Ia dibutuhkan sebagai air minum. Ia menjadi sahabat bagi para petani. Ia membuat tanah menjadi subur. Dan masih tidak terbilang berbagai kegunaan air. Namun jika air itu murka, maka akibatnya juga sangat mengerikan. Ketika hujan turun dengan derasnya, menimbulkan banjir bandang. Ketika laut dilanda badai, maka perahu yang perkasa macam apapun bisa dihempaskan. Bukankah demikian, Panembahan? Benar, anak mas. Yang tidak kalah ganas adalah api. Jika orang pintar menggunakan, api adalah sahabat. Berbagai jenis makanan yang disantap sehari-hari adalah karena api menjadi lezat. Keris, pedang, dan peralatan-peralatan dari besi, semua membutuhkan api. Akan tetapi api pula yang mampu menimbulkan malapetaka tiada terkira. Konon, menurut cerita, di Istana Mataram, Masara Kainila Pangkaja, istana pernah terbakar.
beberapa orang mati terpanggang di dalamnya. Di dalam kisah Ramayana, istana Alengka tumpas hangus dibakar oleh kera berbulu putih, Hanuman. Kasihan gadis yang bernama Rukmandani itu, Panembahan. Apa yang dialaminya serupa dengan salah seorang murid perguruan Besanggaran. Keluarganya tumpas karena sungai Setail murka. Banjir bandang yang tidak terduga-duga, Panembahan. Keluarganya sedang mandi di sungai Setail, ketika tiba-tiba bah datang dari hulu, menghempaskan semua yang sedang mandi menjadi cerai-berai. Tetapi anak mas Kameswara harus ingat bahwa bukan hanya alam yang mampu murka. Pada tingkat tertentu, jika manusia murka, akibatnya bahkan jauh lebih mengerikan. Seperti yang belum lama terjadi. Sebuah peperangan antara Tumapel dan Kediri. Dan yang namanya peperangan, dalam bentuknya yang kecil, adalah perkelahian antar seseorang dengan seseorang yang lain, yang penyebabnya mungkin sangat sederhana. Dalam bentuknya yang besar, peperangan melibatkan orang banyak, bukan sekedar puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan, jumlah yang tidak terbilang. Peperangan itu sendiri mungkin sama umurnya dengan manusia, dan akan hidup sampai manusia sendiri habis dari permukaan bumi ini. Baru-baru ini, pertumpahan darah dengan luka-lukanya yang belum kering terjadi akibat benturan antara Kediri dan Tumapel. Pemerintahan Kediri telah berakhir. Muncul bak matahari yang bersinar terang, sebuah negeri baru, Singasari. Tetapi, apakah dengan lahirnya Singasari akan menjamin peperangan tidak akan ada lagi? Tidak. Maaf, Panembahan. Apakah dengan demikian Panembahan meramalkan peperangan membayangi Singasari? Jika kita berbicara untuk waktu yang panjang, tidak sekedar setahun, 2 tahun, hingga 10 tahun mendatang, akan tetapi seabad atau 2 abad yang akan datang. Siapakah yang bisa menjamin peperangan tidak akan terjadi lagi? Persoalan kerajaan selalu berkisar pada perebutan kekuasaan. Sedang Singasari tentu dibayang-bayangi dendam Kediri yang pernah dihancurkan. Namun demikian, marilah kita berbicara untuk jangka waktu yang pendek. Maksud Panembahan? Kita tidak berbicara soal Singasari dalam seabad mendatang. Akan tetapi untuk waktu yang pendek saja. Anak Mas dan Sang Wasi tadi melihat Putut Gajah Wengker berkuda. Benar, Panembahan. Aku perintahkan kepada Putut Gajah Wengker untuk ke Singasari. Dan dalam waktu yang tidak terbatas. Bolehkah aku mengetahui untuk keperluan apa, Panembahan? Anak Mas bahkan harus mengetahuinya. Aku perintahkan Gajah Wengker menyusup ke Singasari untuk menyelamatkan Pangeran Pati. Menyelamatkan Pangeran Pati? Benar. Maksud Panembahan, Pangeran Pati adalah Anusapati, anak yang dedes yang masih bayi itu? Anusapati, Panembahan? Benar, anak Mas. Jagat Dewa Batara. Apa yang akan dilakukan Kane Arok itu, Panembahan? Salah satu kemungkinan adalah melenyapkan Pangeran Pati Anusapati. Apa salah Pangeran Pati itu, Panembahan? Salahnya adalah karena Pangeran Pati bukan anak kandung Baginda Singasari. Anak kandung Baginda adalah bayi yang saat ini masih berada di dalam kandungan Ken Umang, istri keduanya. Ken Arok. Ternyata ia manusia biasa. Ia menyimpan pula sifat-sifat buruk. Panembahan, dari urean Sang Panembahan, aku membayangkan
Apa yang dilakukan Baginda itu tentu tidak lepas dari pengaruh istri Baginda yang kedua, Ken Umang. Ken Umang, perempuan itu tentu jahat sekali. Itu sebabnya, anak mas. Aku perintahkan kepada Putut Gajah Wengker untuk menyusup masuk ke Singasari, untuk membaca keadaan yang sebenarnya. Apabila keadaan ternyata memang seperti yang aku cemaskan, aku berharap Gajah Wengker mampu menyelamatkan Pangeran Pati yang berada dalam payangan bahaya itu. Mampukah Putut Gajah Wengker itu melaksanakan tugas yang Panembahan berikan? Aku berharap ia mampu melakukan, anak mas. Ternyata benar dugaanku. Di balik kesederhanaan Putut Gajah Wengker itu, tentu tersimpan ilmu kanuragan yang tinggi. Terbukti sang Panembahan menugasinya untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Dan Panembahan yang ringkih ini, kemampuan macam apa yang tersimpan di dalam tubuhnya? Anak mas nampak merenungkan sesuatu. Aku sekedar membayangkan betapa banyak sebenarnya rahasia yang tersimpan di padepokan ini. Sebuah padepokan yang terpencil, akan tetapi sebenarnya menyembunyikan rahasia-rahasia yang tidak terungkap. Maksud anak mas Kameswara? Putut Gajah Wengker itu misalnya. Panembahan telah memberikan tugas yang berat untuk menyusup ke Singasari. Tentu Putut Gajah Wengker itu mempunyai bekal yang memadai dalam olah kanuragan. Bagaimana Panembahan? Panembahan Dwipayana termangu oleh pertanyaan yang tidak terduga-duga itu. Kameswara yang kemudian justru tersenyum, sedangkan Wasi Bresima dari bumi Panarukan itu nampak manggut-manggut. Panembahan Dwipayana bercerita tentang Putut Gajah Wengker yang diperintah hanya menyusup ke Singasari untuk mengamat-amati segala tindakan Ken Arok, terutama sehubungan dengan Anusapati, anak tunggul Amatung dan Ken Dedes. Kameswara yang selalu menghubung-hubungkan segala hal yang diketahui dan dilihatnya mengatakan bahwa ternyata Putut Gajah Wengker menyimpan rahasia-rahasia yang tak terungkap sebagaimana Panembahan Dwipayana sendiri. Bagaimana Panembahan? Bukankah benar dugaanku bahwa Ki Putut Gajah Wengker yang telah Panembahan tugasi untuk menyusup ke Singasari itu tentu memiliki ilmu kanuragan yang memadai? Rasanya tidak masuk akal jika Panembahan memerintahkan orang kebanyakan yang tidak mempunyai bekal menjaga diri yang baik untuk menempuh bahaya yang sedemikian besarnya. Kau cerdik, anak mas. Aku sekedar menghubung-hubungkan kenyataan-kenyataan yang aku lihat, Panembahan. Kenyataan apa saja itu, anak mas? Banyak. Termasuk betapa tinggi tentunya ilmu kanuragan yang dimiliki Panembahan Dwipayana. Bukankah demikian Paman Wasi Bresima? Paman tentu mempunyai dugaan seperti itu juga, bukan? Benar, anak mas. Di tempat ini, Paman melihat banyak sekali hal-hal yang tidak wajar, bukan? Benar, anak mas Kameswara. Akan tetapi, hal yang tidak wajar bukan berarti sesuatu yang jelek. Di padepokan ini yang kita lihat justru sebaliknya. Yang tidak wajar itu justru hal yang baik. Adiwasi terlampau memuji. Jarang sekali aku memuji Panembahan, kecuali aku melihat kenyataan yang sebenarnya. Lalu jawaban apakah yang harus aku berikan, anak mas Kameswara? Anak mas tentu melihat aku hanya seorang kakek tua yang kurus kering, sakit-sakitan, ringkih, dan uzur. Bahkan beberapa orang cantrik mengatakan aku sering pikun. Dengan cara itulah sang Panembahan berusaha menyerubungi diri. Jadi anak mas menganggap aku adalah orang yang pinjul. Ora tedas tapak paluning pandi, wesi sisaning kurindo. Hanya kejujuran hati Panembahan sendiri yang mengetahui. Panembahan boleh membohongi kami berdua. Akan tetapi, Panembahan tentu tidak bisa membohongi diri Panembahan sendiri. Panembahan Dwipayana tidak tertawa lagi, bahkan kemudian mengangguk-anggukan kepala.
Matanya menerawang jauh ke lembah yang nampak abu-abu di arah tenggara. Matahari bersinar terang dan cerah, namun udara tetap sejuk, membawa semilir udara dingin dari pegunungan. Kameswara dan Wasi Bresima menunggu. Anak Mas Kameswara benar untuk sebagian hal, tetapi tidak untuk sebagian hal yang lain. Maksud Panembahan? Dugaan anak Mas tentang Putut Gajah Wengker memang benar. Ia memang memiliki kemampuan kanuragan, namun tidak seberapa tinggi. Tidak seberapa Panembahan, tetapi tentu merupakan lawan yang berat jika dibandingkan dengan orang berjubah yang mengaku bernama Prabangkara itu. Atau setingkat pula jika dibandingkan dengan Prabancana. Atau barangkali Prabancana, Prabangkara dan Putut Gajah Wengker adalah orang yang sama. Kados pundi Panembahan? Anak Mas merasa yakin? Menilik keadaan tubuhnya, Ki Putut Gajah Wengker mempunyai kemiripan dengan orang berjubah merah. Meskipun aku melihat orang yang bernama kakek Prabancana itu sudah tua, akan tetapi bisa saja orang berdandan sehingga tampak menjadi tua sekali. Justru karena itu aku menanyakannya kepada Sang Panembahan. Menurut keyakinanku, Sang Panembahan adalah orang yang paling mengetahui. Oh, dugaan anak Mas tentang hubungan antara Putut Gajah Wengker dan orang-orang yang anak Mas sebut namanya itu sama sekali tidak benar. Jadi, Putut Gajah Wengker adalah Putut Gajah Wengker. Ia bukan Prabangkara atau Prabancana. Lalu siapa kedua orang itu Panembahan? Apakah ada orang lain yang berada di padepokan ini yang sewaktu-waktu menjalankan tugas dari Panembahan untuk memerankan Prabangkara si jubah merah dan Prabancana si kakek tua itu? Apakah ada sesuatu yang menggelikan Panembahan? Aku tahu anak Mas menggiringku untuk membicarakan persoalan yang anak Mas bawa. Membicarakan hilangnya bayi putra anak Mas itu. Tetapi baiklah, mari kita mulai membicarakannya. Jantung Kameswara menjadi berdebar-debar saat yang ditunggu-tunggunya dan sekian lama membuatnya resah, akhirnya datang juga. Di luar sadarnya, Kameswara menggeser duduknya lebih dekat dengan Panembahan Dwipayana. Dan tidak kalah tertariknya adalah Sang Wasi Bresima. Orang yang mumpuni dalam ilmu perbintangan dari bumi Panarukan itu ikut juga menyimak apa yang akan dibicarakan oleh Panembahan Dwipayana. Anak Mas Kameswara telah membaca dengan tuntas sebuah kitab yang berjudul Waragenya. Sudah Panembahan. Dan Adiwasi juga membacanya. Sudah Panembahan. Nah, menurut anak Mas Kameswara, juga menurut Adiwasi Bresima, bagaimana isi dari cerita yang berjudul Waragenya yang dikarang oleh Pujangga Sangsari itu? Semua bagian dari kitab frontal itu, dari awal hingga akhir, semuanya menarik Panembahan. Semua bagian-bagiannya adalah keterangan yang sangat penting. Semuanya penting anak Mas. Tetapi dari semuanya yang serba penting itu, bagian mana yang menurut anak Mas Kameswara paling penting? Bahwa cerita yang dikarang itu berkaitan dengan anak kandungku Parameswara. Pujangga besar di zaman Mataram yang bernama Maharsi Sangsari itu telah menggunakan anakku untuk tempat penitisannya. Itulah yang menurutku merupakan bagian yang paling penting. Baiklah, kalau menurut Adiwasi Bresima bagaimana? Sebagaimana anak Mas Kameswara Panembahan. Isi kitab itu merupakan keterangan-keterangan yang sangat penting. Sulit mengatakan bagian mana yang mempunyai bobot lebih penting dari yang lain. Baiklah, anak Mas Kameswara tentu telah mendapatkan petunjuk bahwa akan ada orang-orang yang menjadi kaki tangan Uma Durga atau Waragenya yang menjadi sumber bahaya atas titisan Maharsi Sangsari itu. Nah, siapa sajakah mereka itu, anak Mas? Itulah hal yang paling menyedihkan Panembahan. Salah seorang diantaranya justru Pinaka Swasti Ratu, ibu dari bayi itu sendiri.
Di tangan kirinya terdapat sebuah raja berwujud tatapan mata. Aku tidak habis mengerti mengapa bisa demikian. Dan siapakah yang kedua, anak Mas Kameswara? Yang kedua, seorang pemuda Panembahan. Namanya Damar Taun. Ia adalah murid dari Resi Bawani. Dan siapakah yang seorang lagi? Yang seorang belum menampakkan diri Panembahan. Namun demikian, aku akan dapat menandainya. Karena aku bisa melihat wajah-wajah orang yang memiliki raja berwujud tatapan mata itu. Oh, dengan cara bagaimana anak Mas Kameswara melakukannya? Atas petunjuk Paman Wasi Bresima, aku melakukan tapapati geni Panembahan. Dengan tujuan ingin mengetahui siapa saja mereka yang menjadi sumber bahaya atas anak lelakiku itu. Dan ternyata yang Batara Agung mengabulkan. Nah, anak Mas, di bagian itulah yang menurutku merupakan bagian yang paling penting. Kenapa demikian, Panembahan? Jika anak Mas menyimak dengan seksama, maka anak Mas akan melihat bahwa salah seorang dari 3 orang abdi warakenya itu memiliki kemampuan ilmu tidak ubahnya Condo Pirowo. Anak Mas tidak memperhatikan hal itu. Condo Pirowo? Benar, anak Mas. Bukankah... Bagaimana, Adiwasi? Condo Pirowo. Ajian itu ada dalam kisah pewayangan, Panembahan. Adiwasi bisa menceritakannya. Seorang resi berwujud raksasa yang sakti madraguna. Namanya Resi Bagaspati. Yang mati dibunuh menantunya sendiri. Itukah yang Panembahan maksud? Benar, Adiwasi. Karena ajian itu memiliki sifat-sifat sebagaimana Condo Pirowo, maka disebut saja Condo Pirowo. Maafkan aku, Panembahan. Apa sebenarnya kelebihan Condo Pirowo itu? Anak Mas belum pernah mengetahui bagaimana dan seperti apa Condo Pirowo itu. Belum, Panembahan. Tersebutlah Narasoma yang kemudian menjadi Raja Salya. Ia yang kemudian mewarisi Aji Condo Pirowo milik mertuanya. Ajian itu berwujud bocah bajang. Bajang artinya kerdil. Bocah bajang sama saja dengan bocah kerdil. Bocah itulah yang diberi nama Condo Pirowo. Jika makhluk bajang itu dibunuh, ia tidak mati. Akan tetapi justru membelah diri menjadi 2. Jika yang 2 itu diserang, dicederai, maka yang 2 itu akan membelah diri menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya. Jadi... Seperti itulah Condo Pirowo, anak Mas Kameswara. Ajian itu mirip dengan yang dimiliki Narasoma. Dan karena itulah nama ajian itu Condo Pirowo. Nah, anak Mas, sanggupkah anak Mas menghadapi orang semacam itu? Dia membisu. Angan-angannya kemudian menjelajah. Kameswara membayangkan betapa dahsyatnya ajian yang bernama Condo Pirowo itu. Jauh lebih dahsyat dari ajian Kakang Kawah Adiari-ari yang dimilikinya. Ketika Kameswara kemudian menoleh kepada Wasi Bresima, Sang Wasi memejamkan mata. Nampak Sang Wasi juga sedang membayangkan betapa dahsyatnya ajian itu. Meski pengikut warakenya itu hanya 3 orang, jika dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki Raja Kalacakra, akan tetapi yang 3 orang itu tidak bisa diremehkan. Karena pada hakikatnya, yang memiliki Aji Condo Pirowo itu bisa diibaratkan musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu bagaimana cara menghadapi orang semacam itu, Panembahan? Apakah dengan cara seperti yang dilakukan Yudhistira? Dibutuhkan orang yang berhati bersih, yang perbawanya tidak bisa diatasi oleh Condo Pirowo. Walaupun mirip,
Akan tetapi ini bukan Condo Pirowo seperti dalam cerita wayang Adiwasi Presima. Berilah petunjuk kepadaku, Panembahan. Bagaimana caranya? Atau apa yang harus aku kerjakan untuk menghadapi orang ketiga dari pengikut Durga itu? Sayang sekali, anak mas. Wawasanku terlampau sempit. Terbukti aku belum mengetahui bagaimana cara menghadapi orang yang menyimpan kemampuan semacam itu. Lalu bagaimana dengan anakku, Panembahan? Anak mas ingin bertemu dengan bayi itu? Benar, Panembahan. Akan tetapi, aku mempunyai satu permintaan, anak mas. Anak mas bersedia memenuhinya. Katakan, Sang Panembahan. Anak mas hanya boleh menemuinya sekali. Dan tidak lagi untuk waktu-waktu selanjutnya. Mengapa, Panembahan? Jika anak emas Kameswara bisa mempercayai, bayi putra anak emas itu sekarang berada di dalam perlindungan yang aman, yang tidak akan terjangkau oleh Uma Durga Barabandari. Dengan demikian, anak emas justru mempunyai waktu yang cukup luang untuk mencari cara bagaimana menghadapi Nyai Warakenya itu misalnya. Baik, Panembahan. Aku terima syarat itu. Kita perlu menunggu sampai malam nanti, anak mas. Dan aku tidak keberatan jika bocah Badrawati dan Lare Angon yang memiliki Raja Kalacakra itu ikut serta. Baik, Panembahan. Betapa gembira hati Kameswara serasa meletup dan berbunga-bunga. Kameswara percaya sepenuhnya dan sangat yakin bahwa anaknya benar-benar berada dalam keadaan selamat dan di dalam perlindungan yang tidak terjamah oleh umat Durga. Pembicaraan berikutnya tidak terlampau panjang lagi. Panembahan Dwipayana kemudian pergi meninggalkan Kameswara dan Wasi Presima menuju ke bangunan induk Padepokan. Bagaimana sebenarnya keadaan para Meswara? Di manakah bayi itu sekarang berada? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.